4 kali, subuh, siang, sore, malam, selalu membuang terus, mama selalu nyemprot. Sampai saya kasihan sama anak saya. Nah ini Mas Ria terekam nih. kamera pengawas membuang atau menyiram air kotoran dan sampah ke rumah Wiwi Winarti yang tidak lain adalah tetangganya. Ada screenshotan artikel dari Berita 1 dengan headline tolak konser Coldplay, alumni 212 ancam gelar aksi besar. Udah ada aja nih yang begini nih. Habib Jafar aja nonton, katanya mau nonton Coldplay. Ngapa-apa kan berarti gitu. Mangsa people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua topi mangkok In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Rada Santu, linknya ada di deskripsi. Deskripsinya nyoh. Ya. Jadi kita kasih nggak usah banyak-banyak, 2 aja cukup karena rame banget gitu ya. Yang pertama ada kelanjutan atau kronologi emak-emak yang katanya sengaja buang air kotoran. Astaga. Air kencing sama tai dibuang ke tetangganya gitu. Ya Dan itu sudah Allah. dilakukan dari tahun 2017 sampai sekarang. Itu ada dendam pribadi apa gimana? Nah itu motifnya nanti diungkap gitu. Yang kedua ini ada yang masalah artikel yang naik katanya PA 212 itu menolak konser Coldplay dan mengancam gelar aksi besar. Banyak tanggapan dari netizen juga ya. Yang bikin salfok itu adalah Habib Jafar, katanya dia malah pengen nonton Coldplay gitu. Nah ini menarik nih pro kontranya nih. Yang pertama kita ke emak-emak dulu kali ya, karena emak-emak selalu di depan. Luncurnya ini yo viral emak-emak sengaja buang air kotoran dan sampah ke rumah tetangga sejak tahun 2017. Gak ngerti aku, ceki people. Play. Mas Ria, pelaku penyiraman air kotoran ke rumah tetangga memenuhi panggilan polisi. Mas Ria menjalani pemeriksaan di Polsek Sukodono, Sidoarjo. Selain menjalani pemeriksaan yang digelar penyidik, Mas Ria juga akan melakukan pemeriksaan secara psikologi untuk mengetahui kondisi kejiwaannya. Polisi sangat memerlukan pemeriksaan psikologis karena pelaku membuang air kotoran dan sampah dilakukan berulang kali dalam kurun waktu yang lama dan tidak wajar. Meski demikian, Polsek Sukodono belum menetapkan tersangka kepada Mas Ria yang melakukan penyiraman air kotoran dan sampah sejak tahun 2017 silam. 6 tahun yo. Nanti tindakan dari polisi Polsek Sukodono akan membawa yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Karena apa? Karena yang bersangkutan sudah melakukan dari tahun 2017 sampai sekarang, sehingga kita perlu minta keterangan ahli jiwanya. Nah ini Mas Ria terekam kamera pengawas membuang atau menyiram air kotoran dan sampah ke rumah Wiwi Winarti yang tidak lain adalah tetangganya. Diduga Mas Ria kecewa karena korban membeli rumah warisan orang tua Mas Ria yang dijual oleh adiknya. Dan perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan agar korban tidak betah dan menjual rumahnya kepada Mas Ria dengan harga murah. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Jadi motif yang diduga itu ya gara-gara si tetangganya ini yang dikasih bonus air kencing sama tai tiap malam ini gitu kan. Karena ngebeli rumah orang tuanya yang dijual sama adenya. Ya kan dijual buat ya? Laku ya, buat dibeli ya itu. Kalau emang emang nggak mau itu dijual ya kan harusnya diobrolin sama adeknya. Diobrolin dulu, kalau nggak lu yang beli aja gitu. Iya. Jadi sengaja bikin tetangganya nggak betah yang ngebelinya itu, katanya biar dijual dengan harga murah gitu. Ke dia katanya. Tapi yang bikin salfok tetangganya itu Ibu Wiwi kalau nggak salah namanya, nanti ada di wawancara itu sabar banget nyo. Iyalah dari 2017. Iya, saban keluar, bau iat, bau air kencing, bau iat, bau air kencing gitu terus ya salam nih muncul next videonya. Next. Nih, Ibu Wiwi geram katanya ya, rumahnya dilempari kotoran manusia oleh tetangga 2017, pernah lapor polisi tapi nggak ditanggapi gitu. Ceki people. Play. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, pemirsa, kita telah terhubung dengan Ibu Wiwi Winarti yang menjadi korban teror kotoran dari tetangga selama bertahun-tahun. Oke, selamat pagi menjelang siang, Ibu Wiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Wiwi, ini sudah 5 tahun terjadi ya berturut-turut pelaku pelempar kotoran ke rumah Ibu ini.
Kenapa Iya. Bu baru sekarang gitu dilakukan penindakan gitu oleh keluarga? Enggak Pak, dulu mulai 2017 sudah. Tuh ini ibunya. Buat Sudah. si pelaku ini Jadi tidak jerah nih. 2017 itu sudah laporan dari pihak polisi, tapi ya enggak ada tanggapan sama sekali karena dikira ini apa? Itu loh, buktinya itu kurang kuat. Masalahnya kan di HP. Jadi ya kemungkinan rekayasa gitu. Terus akhirnya ya sudah bebas, sudah damai, sudah dikasih peringatan di data putih. Ya tidak mau lagi gitu. Ternyata akhirnya sampai sekarang tambah meluap, nggak karu-karuan. Rumah saya dibuang kotoran sampai berbau busuk, sampai pokoknya saya sudah nggak tahan. Terus akhirnya kemarin itu hari Kamis mungkin sudah sabaran saya sudah habis. Terus saya lapor ke Polsek itu, sekarang dalam proses Pak Masian. Tahan dulu di sini. 2017 katanya pernah lapor tapi nggak ditanggapi gitu. Iya. Karena ibu lupa ngeviralin dulu gitu. Sekarang kan sebelumnya viral dulu dan akhirnya diproses gitu. Betul. Kan. Karena ya gimana? Ya memang sih aneh sih. Lapor Pak. Kenapa? Di depan rumah saya banyak tai. Ya bersihin gitu. Mungkin kayak gitu ngelapor ya. Nggak ngerti juga ya. Tapi kurang ajarnya nih ya tetangganya ini. Berarti kan dia harus effort ya. Kencing, berak, Ditadahin dulu ya. ditadahin dulu di baskom gitu kan. Seniat itu dan dia lakukan rutin gitu. Yang awalnya mungkin dia pikir sekali dua kali gitu kan buat ngusir, lama-lama kok menarik gitu kali ya. Jadi kebiasaan gitu kan, gimana? kita logikanya emang kita aja berak gitu, begitu plung kayak aduh bau gitu kan, cepet-cepet siram. Ini ditadahin terus dibawa begini kan masuk ke hidung itu baunya. Sama ngehnya tuh abis ngelempar itu bener-bener lari gitu. Iya ya Allah. Parah, tetangga model kayak gini penyakit hati sulit begini mah nih. Lanjut lagi Lanjut. Oh, terus Ibu Wiwi sebelumnya sempat ngajak ngobrol nggak Bu sama pelakunya Bu? Kamu tuh kenapa sih gitu? Oh, iya, pernah. Waktu 2017 itu pernah apa? Kok ada masalah nggak apa? Saya juga yang nggak pernah ganggu keluarga dia. Kok tahu-tahu loh? Kok dibuangi uli, buangi segala macam loh. Terus saya tegur sama tanya, kenapa? Saya nggak salah apa-apa kok. Kamu buangi loh, ngamuk. Ini tak kayak gitu. Tak kapok, tak kerasan pun kan jatuh kan daun bro mau tak tukune lo gitu. Padahal lo saya itu beli. Kalau menurut saya kemungkinan itu masalah rumah. Itu kan rumahnya rumah warisan dari orang tuanya, bagiannya adiknya yang ragil itu. Sudah dikasihkan, terus istrinya itu nggak kerasan disuruh jual. Sebelum dijual ke saya itu sudah ditawarkan sama kakaknya itu 50. Tapi lama-kelamaan kok gak dibayar. Si Munif itu ya butuh uang. Terus ditawarkan ke saya beli 80, bersih 100 lah. Itu kok tahu-tahu kok seperti itu, dibuangi air kencing, buangi kotoran macam-macam, sampah, pempes, segala macam. Pagar saya loh, sampai baru sampai nggak karu-karuan. Pagar itu penuh kotoran yang bau busuk. Sampai saya sedih keluarga setiap hari sampai 4 kali subuh, siang, sore, malam selalu membuang terus, mama selalu nyemprot. Sampai saya kasihan sama anak saya. Itu saya. Tangkapnya pelaku ini karena sudah juga ditangani oleh pihak kepolisian, sudah ada rekaman CCTV-nya juga. Ini pelaku bisa jerah dan keluarga sekarang juga bisa merasa aman ya dari lemparan-lemparan kotoran tersebut. Nah, Ibu Wiwi, ini kan sebelumnya Ibu pernah nih ngobrol sama pelaku. Kenapa sih dia ini terus-terusan gitu, nggak kapok-kapok lempar-lempar kotoran seperti itu? Padahal sudah tegur mungkin sama ibu, sama keluarga, sama tetangga gitu. Memang ini tetangga nggak guyup gitu Bu untuk menangani si pelaku ini? Ya, sudah. Dia itu nggak bisa diajak omong yang enak-enak. Kan satu jalanan, satu tetangga di rumahnya sebelah saya, belakang rumah itu saudaranya semua Pak. Saya itu orang lain. Berarti saudaranya ya sudah peringati, tapi jawabnya penanggapannya itu nggak direken. Wes urusanku lah, kok kamu ngurus bapak gua ini nih, bahasa lempar ini urusanku. Gitu, bah, ya gak kerasan.
Oh biarin biar nggak kerasan. Biar nggak betah gitu ya. Iya ya. Saya itu biar nggak tempat di situ, biar rumahnya dijual, biar pokoknya melihat keluarga saya itu seperti gimana gitu, benci lah, seperti padahal saya nggak salah apa-apa loh, keluarga saya nggak salah apa-apa, nggak ganggu keluarga dia, nggak apa-apa, tapi keluarga saya tetap sabar sampai berapa tahun itu Pak, kalau bosan Pak, aduh, sampai resah, nggak bisa tenang keluarga saya selama itu, Mas Ria itu nggak bisa sadar belas, padahal sudah diberikan Pak RT, Pak Lurah, tetap itu tidak sama berarti saya ya aja, tetangganya. semuanya warga Sukosatu sampai nunggu loh. Kapan orang itu dimasukkan biar aman, warga sampai nunggu gimana? Iya. Iya Ibu Wiwi sabar ya Bu. Ini kan sekarang proses juga sudah berjalan gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ini ada efek jera dan Ibu Wiwi tetap sabar, jangan putus asa Bu ya. Tetap berbuat baik aja ya Bu ya, jangan hilang damai sejahteranya. Ini ya, teguh pada pendirian ya, bahwa rumah ini sudah dibeli dengan prosedur yang benar, begitu dan semoga juga lingkungan di sana bisa mendukung RT, ya. Lurah bisa mendukung ya dan tidak ada teror macam ini lagi terjadi karena ini sudah ditayangkan di TV nasional. Betul. Tentunya akan menjadi efek jerah juga, sorotan nasional juga. Terima kasih Ibu Wiwi. Selamat siang Ibu. Nyoh. Iya. Berarti memang si tetangganya itu memang udah ngehe dari sononya gitu. Iya. Karena si adeknya pun yang punya rumah yang dibeli sama Ibu Wiwi ini kan kata si Ibu Wiwi udah ditawarin. Dia bilang mau dibeli sama si tetangganya itu 50 juta kan. Iya. Cuman ya mau-mau doang tapi kagak dibayar gitu. Oh iya. Adeknya BU. Ya emang butuh duit. Nah ditawarin lah ke Ibu Wiwi ini, ya udah dia beli katanya 80 juta gitu. 100 tadi bersih-bersihnya lah iya, katanya. Iya bersih-bersih 100, beli tanahnya 80, beli si ininya 80 kan, yang diterima adiknya tuh. Dari 50 dibeli lebih mahal lagi tambahan tuh 80 kan jadinya. Iya. Ya namanya orang ya jual ya karena BU gitu kan, butuh uang gitu. Bukan yang mau-mau doang tapi kagak lu beli-beli. Begitu orang luar beli di area rumah situ nggak terima, wadididau. Sampai akhirnya tadi dipanggil polisi, semoga sadar ya, soalnya udah dikasih tahu Ibu Wiwi yang bilang ya, sama RT, sama tetangganya, saudaranya yang lain gitu. Bader, tambeng, sulit. Malah bilang apa? Biarin lah biar nggak betah gitu kan, ngaco gitu. Cuma kan ya itu bener sih kalau memang mau apa? Kalau dia memang mau rumah itu gitu ya udah beli, jangan cuma ngomong doang mau beli. Mau beli dong. Dari mana uangnya? Pas di rumah begitu, tolonglah. Tapi ini ada update info permintaan dari ibu siapa? Ibu tetangga Tai ya gitu pokoknya. Ceki people meluncur. Ini yang menarik Jo. Sebenarnya aku nggak tahu source dari mana, cuman ini menarik nih. Mas Ria, si tetangga oknum pelempar tai ini minta damai usai siram air kencing ke tetangga sejak 2017. Enteng banget lak-lakannya ya. Ini komuknya ya, dia minta damai kayak gimana narasinya, ceki people. Play. Aksi Mas Ria, emak-emak di Sidoarjo menyiramkan air kencing hingga kotoran manusia atau tinja ke rumah tetangganya, ternyata sudah dilakukan selama 6 tahun usai dilaporkan ke polisi. Mas Ria justru meminta kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Sebenarnya gini ya, mungkin oke lah nggak usah sampai masuk penjara gitu kan, selesaikan secara keluargaan, tapi sanksi sosial jangan sampai ketinggalan gitu. Kayak oke, selama 6 tahun kita korting 3 tahun deh. Selama 3 tahun ke depan rumah ibu disiram sama tetangga-tangganya pakai tai, pakai air kencing. Kalau enggak suruh ganti ini Mang, suruh ganti pintunya tuh kan udah kayak gimana tadi kan udah kayak gitu bentuknya kan, udah ada bekas-bekas ini suruh bau ganti. Juga. Itu butuh berapa botol Wipol tiap hari tuh Nyoh. Makanya suruh ganti aja gitu kan. Suruh ibunya beli, sanksinya tuh suruh ibunya beli, ongkos pasangnya juga si ibunya juga gitu. Kalau nggak dikumpulin warga, terus pada usir dia dari kampung ini gitu kali ya. Ya joget tuh. Tuman model-model begini mah anjir, tetangga kayak gini penyakit hati, bener harus dicek kejiwaannya. Masalahnya susah dibilangin. Iya. Ibu kalau kenapa-napa mah Bu tetangga mah yang pertama nolongin. Iya enggak? Tetangga model gini, masalahnya jauh gitu jaraknya tuh enggak yang sebelah-sebelahan banget gitu. Memang udah diincer. Larinya juga ngegeboy begitu yang ya Allah tolong.
Pusing masalah Mas Ria si pelempar tai itu kan. Sekarang kita meluncur ke nextnya, Nyo. Oke, next. Meluncur. Cus. Nih, Nyo. Dibuka dari IG Info Jawa Barat, ada screenshotan artikel dari Berita 1 dengan headline tolak konser Coldplay, alumni 212 ancam gelar aksi besar. Wadidaw, Mamang mau baca dulu captionnya ya. Rencana konser grup band asal Inggris Coldplay di Stadion Utama GBK ya Jakarta pada November 2023 nanti ditentang keras oleh Persaudaraan Alumni atau PA 212. Bahkan alumni 212 siap menggelar aksi besar biar konser Coldplay tetap bila konser Coldplay tetap digelar di Jakarta. Nah, ini ada sedikit dialognya, bisa dibaca. Nah, ini alasannya nih. Novel menilai Chris Martin dan kawan-kawannya merupakan kelompok yang mendukung kampanye LGBT yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia. Terus ini dialognya di sini lagi. Novel juga mengancam akan menggelar aksi besar seperti yang mereka lakukan saat menolak kehadiran Lady Gaga di Indonesia. Katanya Maya, kita nggak mau banyak berkomentar karena ngeri. Mending kita baca komennya. Ininya dari Dedi Raharja, dihimbau kepada Persaudaraan Alumni atau PA 212 tidak perlu lebay, tidak perlu nyinyir. Masyarakat Muslim Indonesia sudah bisa memilah mana yang baik, mana yang benar. Tentang konser Coldplay tidak ada yang salah, malah akan menambah devisa negara. Membayar pajak santai saja, tidak membayar harus pajak maksudnya ini. Membayar pajak santai saja, tidak harus menjadi narsis. Lihat sisi baiknya aja, positive thinking. Terus Ninyo, Alfian Rizky 09 nih, Nora Ahmad bisa nggak sih nggak usah sangkut pautin sama agama nih ya. Mereka kesini cuma mau nyanyi, bukan mau kampanye LGBT blok katanya. Udah gede pola pikirnya kayak bocah katanya Maya. Ini kan dari komennya. Terus ada juga beberapa kreator yang memberikan respon dan tanggapan kreator TikTok. Luncurut. Ninyo. Ada captionnya, apa hubungannya konser Coldplay sama LGBT katanya dari Mbak Syaima Salsabila. Ceki Bibel. Play. Mohon maaf nih sebelumnya ya. Hubungannya Coldplay sama LGBT apa? Nampak emosi banget gitu. Sekarang gini ya, Coldplay kan ke Indonesia ngapain? Mau nyanyi, ya kan? Nyanyi. Mana hubungannya sama LGBT apa? Kalau cuman perkara LGBT si Coldplay kagak boleh manggung di Indonesia, kenapa nggak sekalian aja pendukung LGBT yang ada di Indonesia ini pindah negara? Oh iya. Coldplay-nya doang gitu. Bener ya? Kan dengan kita menonton Coldplay bukan berarti kita mendukung LGBT gitu kan. Kita hanya nonton, kita ngefans, kita suka sama lagu-lagunya, kita sing along dan ingin merasakan experience nonton konser Coldplay. Biarkanlah si Coldplay dengan ideologinya dia sendiri, kan kita juga nggak bakal ikut-ikutan gitu. Sudah bisa. Semenjak nonton Coldplay aku jadi ingin mendukung LGBT, kan nggak bakal kayak gitu orang-orang. Aku suka Coldplay banget, kayaknya mulai hari ini aku mau ateis deh, kan nggak gitu. Si Coldplay nyanyi doang ntar, kayak gini nih. Lights will guide you home, kan gitu. Nggak yang lights will guide you to LGBT. Enggak. Suka heran deh, bikin gue nyap-nyap aja. Ini aja deg-degannya belum kelar-kelar nih, belum war tiket. Udah ada aja nih yang begini nih. Habib Jafar aja nonton, katanya mau nonton Coldplay. Apa-apa kan berarti gitu. Cuman mau lihat, pengen ngerasain experience. Habib aja pengen ngerasain experience nonton Coldplay loh. Emosi gitu. Sudah pisan, sudah teteh gitu. Tapi ya bener juga ya, bedakan karya dengan ideologi, personality. Ya pasti banyak pro kontra sih ya. Sama kan yang disayangkan juga kayak orang-orang yang ngefans gitu ya, atau yang suka sama lagu-lagunya Coldplay itu udah menunggu kesempatan ini tuh udah lama banget ini gitu ya. kan. Kayak apa ya? Ada band-band yang katanya wah pemuja setan gitu kan. Terus abis ngedengerin terus apa langsung memuja setan. Kayaknya nggak sesederhana itu gitu. Ya. Pola pikir manusia ya kayaknya Maya ini Maya. Tapi menarik masalah statement mbaknya tadi yang bilang katanya Habib Jafar aja pengen nonton gitu kan. Emang cari tuh. Ada gak? Dan ternyata ada barbuknya. Meluncur. Ninyo, di video apa nggak tahu, yang jelas ada komenannya nih. Kayaknya Hussein Hadar nih, Habib Jafar ini sikat.
Kayaknya untuk pertama kalinya gue akan nonton konser katanya. Banyak Habib yang Jafar gitu kan. Banyak yang balas lagi 627 balasan coba saking wow gitu kan. Sampai dibalas juga sama Wendy Walters ya, istrinya Reza Arab. Masih istri apa enggak sih? Mantan istri. Oh, mantan istri. Oh ya maaf, mantan istrinya Reza Arab tuh. Lope. Iya, itu Lope tapi bukan komenin Habib. Bukan Habib. Oh, bukan dia. Bukan, beda dong. Oh, yang buat Habib ini ya 627 balasan gitu. Sampai masuk ke akun berita nih meluncur. Nih di Warta Kota nih ya. Heboh, Habib Jafar bakal nonton konser Coldplay katanya mah ya, padahal baru kayaknya langsung bakal langsung gitu. Tolonglah cek Bibel. Play. Karena dari komenan. Untuk pertama kalinya seorang Habib Jafar Al-Hadar akan menyaksikan konser musik. Adapun konser pertama yang akan ditonton oleh keturunan Nabi Muhammad SAW itu yakni konser Coldplay yang rencananya akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Pernyataan Habib Jafar yang akan menyaksikan konser Coldplay itu disampaikannya di akun Instagram resmi Coldplay pada Selasa 9 Mei. Awalnya, Coldplay merilis titik konser Music of the Spheres World Tour pada November 2023 mendatang. Adapun Jakarta, Indonesia kebagian disinggahi Coldplay pada 15 November 2023 nanti. Selain itu, Coldplay juga akan menyambangi Kuala Lumpur, Malaysia, Jepang, Australia, dan Taiwan pada November mendatang. Penceramah kekinian Habib Jafar pun ikut berkomentar di unggahan tersebut. Ia menyebut bahwa apaan beritanya sepotong begitu, tolonglah. Tapi ini yang tadi berarti udah dipastikan statement Mbak tadi bener ya, bahwa dia bilang Habib Jafar aja pengen nonton gitu, ingin nonton gitu, karena kayaknya untuk pertama kalinya gue akan nonton konser nih, kayaknya gitu kan. Tapi menarik dari tanggapan kreator TikTok lainnya soal penolakan Coldplay ya, dari PA212 meluncur. Ini dari sahabatan_BKS, nggak tahu BKSD Bekasi atau apa, pokoknya Mei. Ada kelompok masyarakat yang menolak apa nih, Jagi Bibal? Play. Ada kelompok masyarakat yang menolak konser Coldplay di Indonesia, yaitu PA212. Nah ini PA212 ini kita udah tahu ya, kelompok masyarakat yang kemudian dulu pernah mendominasi gerakan sosial di Indonesia, yang kemudian sekarang ada naungan alumninya bagi beberapa orang yang kayaknya masih mau aktif dan eksis ya. Dan mereka berstatement bahwa mereka menolak kedatangan Coldplay di Indonesia karena menurut mereka Coldplay adalah penyeru atau penggebu LGBT dan juga ateis. Begini teman-teman, ini menurut gue pribadi ya, dengan melepaskan berbagai macam background gue, kalau dikatakan kedatangan Coldplay akan mengancam ideologi kebangsaan, Pancasila, dan juga nilai-nilai agama, ini akan tentu menjadi perdebatan yang panjang. Karena apa? Ya, musik sebagai instrumen ideologi itu memang bisa dilakukan. Tetapi ada juga aspek yang bisa kita perdebatkan, bahwa kemudian penyampaian ideologi dengan maksud tertentu tidak semena-mena langsung tertanam di dalam bawah pikir orang-orang yang menikmati musik. Gua hanya ingin menyampaikan bahwa penting bagi kita semua fans Coldplay di Indonesia menjaga keterbukaan pikiran dan menganalisis konteks sosial, politik, dan budaya luar, khususnya nilai-nilai musik yang dibawa oleh Coldplay. Agak ribet, gak jelas deh kita ngomongin apa, tapi intinya bagi fans-fans Coldplay di Indonesia, gue yakin udah pada dewasa, apalagi pada rata-rata ya generasi 80-90-an. Mungkin ada generasi Z juga yang suka sudah dengan Coldplay. Pada intinya persepsi musik mempengaruhi secara langsung dan signifikan pemikiran orang-orang itu gak segampang itu. Betul. Maka kemudian kesimpulannya dari pembicaraan yang ribet ini, gue adalah fans Coldplay yang mereka mempunyai ideologi-ideologi tertentu di dalam musiknya, tetapi dengan gue fans dengan mereka bukan berarti gue menyampingkan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia di dalam diri gue. Bukan berarti pula gue mengesampingkan budaya asli Indonesia di dalam diri gue, dan bukan berarti pula gue murtad dan mengkhianati agama yang gue yakini. Ini sebatas hiburan, ini sebatas musik yang gue suka, entertain terlepas ya, dengan esensi dan nilai-nilainya. Dan gue yakin Coldplay ini adalah orang-orang baik di dunia ini yang sangat
mendengungkan nilai-nilai kemanusiaan, dan itu juga harus kita dengungkan di Indonesia. Terlepas ada LGBT dan bagaimana kemudian perbedaan pendapat tentang keyakinan, tetapi intinya please Coldplay datang aja karena banyak dampak-dampak positif di samping juga nilai yang perlu kita perdebatkan ini, dampak ekonomi bagi pelaku-pelaku usaha di sekitaran GBK ya? dan Jakarta, juga pelaku-pelaku hotel, pariwisata, justru akan meningkatkan gairah ekonomi mereka. Dan mari kita juga sebagai fans Coldplay juga bakal senang banget karena ini adalah momen langka seumur hidup. Jadi please kita buat suasana kondusif, jangan sampai Coldplay mempertimbangkan kembali dia mau konser di Indonesia atau enggak. Terima kasih. Salam. Nah, iya karena kan negara tetangga ada kemungkinan yang nggak dapet tiket di negara kayak di Malaysia nih, Kuala Lumpur nggak dapet nih ya. Bisa juga war tiket di Indonesia gitu betul. Kan. Sama benar setuju, ideologi bangsa itu tidak selemah itu. Kayak enggak yang furosa. Aku langsung begitu. Enggak kan, enggak. Terus kayak apa ya? Aku mikirnya kayak meaning liriknya aja belum tentu mengarah ke yang itu kan. Iya, belum tentu ditangkap sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan liriknya nih. Kayak liriknya bertujuan untuk kayak begini gitu. Yang ditangkap si pendengarnya pun belum tentu sama. Betul. Gitu kan. Persepsinya gitu, penangkapannya. Ya kayak kita tahu pusasai, pusasai, atau gitu-gitu doang, penting enak gitu didengar gitu. Tolong lah. Sama ini Mang, selain kan tadi Mama bilangnya Malaysia mungkin bisa jadi ikut war gitu kan. Nah, Coldplay ini setauku dia nggak konser di Singapura. Bisa jadi orang Singapura juga ikut war juga gitu. Jadi bakalan banyak turis-turis yang bakal datang gitu. Pasti banyak yang dari luar kota juga yang datang itu kalau misalnya jadi ya gitu. Yes. Itu bisa kayak apa sih namanya? Pasti sewa hotel kayak gitu-gitu dong. Betul, bisa jadi hotel sekitar GBK gitu kan. Ini loh Nyo, ini kan entertain ya, sama kayak cuman sekedar hiburan gitu. Ya mau nonton mah enggak ya udah gitu. Terus percayalah, ya walaupun tiketnya akan penuh, tapi percayalah yang nonton itu memang yang benar-benar sudah dewasa karena harganya mahal. Harganya mahal. Paling murah aja 800.000. Itu juga nggak tahu masih ada apa enggak. Bisa jadi udah diborong sama calo gitu. Itu pun di ujung banget tuh, di ujung. Yang nonton segini gitu, bawa teropong apa gimana. Aduh. Tahu kan maksudnya harganya mahal gitu, dan dicapai dengan orang-orang yang kelas ekonominya menengah ke atas ya, yang dimana orang-orang kelas ekonomi menengah ke atas biasanya memang sudah bisa membedakan. Betul. Gitu kan, mana entertain itu apa. Sama gini deh, percaya deh sama ideologi bangsa gitu yang memang nggak akan kegoyah gitu, percaya aja deh gitu. Iya, dan lagi ini kan nggak gratis ya gitu, jadi nggak semua orang bisa ke situ. Apa karena nggak gratis gitu? Oh jangan-jangan. Ini jangan. Tapi menarik, ada fun fact yang dibuat di Twitter gitu kan, ada yang ngeposting juga di TikTok meluncur. Cus. Nih Nyo. Ya. Di Twitter ada yang ngeposting, di screenshot dimasukin ke TikTok. Dari bebek bubunya ibu apa nih? Nih, PA212 tolak konser Coldplay di Jakarta. Bilangnya mereka dukung LGBT, masih si Coldplaynya ya. Sok-sokan aja, pengen nonton gak ada duit katanya ya, katanya loh gitu kan. Nih, FYI ya katanya. Kalau Mbak Mukmin dan kawan-kawan tahu Coldplay pernah dukung Palestina lewat klip Freedom for Palestine, apakah masih ditolak? Tuh, jadi dibalik yang katanya dukung LGBT terus ateis, Coldplay pernah mendukung Palestina lewat Freedom for Palestine. Nah, tuh. Kan Palestina didukung sama Coldplay yang dibilang ateis sama LGBT, dia mendukung langsung. Iya, sama kan ini kalau mau di-compare ya Mang ya sama yang masalah bola. Kemarin kan Piala Dunia U20 kemarin gagal di Indonesia karena katanya ditolak gara-gara ada Israel yang apa sih namanya yang nyerang yang Palestina lah. Palestina ya. Indonesia solidaritas terhadap Palestina. Iya. Gitu kan. Nah kalau kayak gini gimana gitu. Kadang bener juga sih Gemes, aku kayak tebang pilih kalau memang nggak menentang keras LGBT, ya udah bantai sekali warga Indonesia yang LGBT, yang pro LGBT gitu. Iya. Ateis, ya udah sekalian bantai aja gitu. Ya jangan cuman jangan tebang pilih gitu.
Ya walaupun kita nggak nonton karena kita malas beli tiket mahal gitu, kita malas nonton di YouTube aja. Orang-orang yang ngerekam lewat handphone gitu. Cuman kayak kebayang nggak sih kasihan orang-orang fans beratnya gitu dan nungguin gitu kan. Iya, orang yang kemarin aku sempat lihat di Instagram kalau nggak salah kalau nggak salah. Pokoknya ada yang bilang kayak gini, nih ya buat Gen Z ya katanya. Kalian itu masa hidupnya masih panjang, perjalanan hidupnya masih panjang. Jadi tolong kalian gak usah ikut war tiket katanya. Kita nih, kata itu cewek waktu itu, aku lupa siapa pokoknya. Gua dari zaman gua masih kecil sampai sekarang gua udah punya anak kecil. Gua ini baru pertama kali Coldplay konser di Indonesia, gua pengen nonton. Jadi tolonglah Gen Z gitu kan. Kasih kesempatan buat kami biar bisa nonton. Kalian kan, kalau kalian kan masih panjang waktunya, kalian masih bisa tuh nonton di negara lain gitu. Gak bisa Nyo, gak bisa. Pasti ini war tiket terbesar. Karena apa? Iya, maksud aku Nggak setahu aku 2025 tuh udah pada pensiun. Jadi kalau sisa 2024 sama last konser mungkin pas pensiun gitu ya, mau pensiun udah vakum gitu. Kemungkinan ini last konser gitu. Dimana Gen Z juga pasti ya waktu gua masih panjang, tapi belum tentu konser Coldplay-nya masih ada gitu kan. Jadi pasti warnya bakal gede-gedean gitu ya, walaupun itu usaha dari sampai sebegitunya untuk merayu gitu. Tapi kayaknya nggak akan bisa Ferguson. Karena kalau nggak salah aku tadi sambil nyarinya berita-berita fun fact-nya kayak gitu. 2025 tuh bakal pensiun kalau nggak salah gitu. Tapi menariknya Nyo, di balik ada statement penolakan, justru ini ada himbauan dari Bapak Sandiaga Uno meluncur. Ini Nyo, pesan Sandiaga Uno untuk penonton di konser Coldplay. Ciki-ciki people meluncur. Konser akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Semua patuhi peraturan, pastikan juga aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan. Ini akan ada puluhan ribu yang akan menikmati konser Coldplay ini, dan juga keberlanjutan lingkungan sampah karena Coldplay ini adalah grup musik yang sangat peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Pastikan penggunaan material-material yang ramah lingkungan, dan semua aspek dari lantai pasok kita semua harus mengacu kepada prinsip-prinsip sustainability atau keberlanjutan. Itu Nyo, jadi tidak ada respon dari Pak Sandiaga mengenai soal isu-isu penolakan itu ya. Tidak mungkin tidak digubris atau kayak gimana, malah fokus ke himbauan kalau mau nonton nanti gimana, apa aja yang dibawa gitu, perihal masalah sampah harus difokuskan lagi gitu. Tapi ya mungkin ini mah ide aja, misalkan kalau misalkan ditolak gitu kan di Jakarta, bisalah ke Bali kali ya, di Bali. Bisa jadi di Bali. Di Bali aja gitu ya. Karena kan kalau perihal konser ini kan entertain nih. Iya, karena kan pernah waktu itu DWP juga ditolak di Jakarta terus di Bali kan kalau nggak salah. Iya. Cuman balik lagi ke Jakarta. Aduh, nggak bisa soalnya DWP kan Jakarta Warehouse Project. Masa ya Bali BWP. Gitu. Tapi ya mungkin itu bisa jadi masukan tuh kalau misalnya ditolak di Jakarta bisa di Bali gitu. Jadi sekalian jalan-jalan di Bali ya. Gitu, memajukan pariwisata dan ekonomi warga-warga Bali tuh, daerah Bali gitu ya. Jakarta yang nggak mau dimajuin mah ya udah gitu kan. Nggak bisa dipaksa gitu. Betul. Kan. Tapi ya tolonglah ya Allah. Iya, jangan semuanya ditolak gitu kan. Nanti lama-lama nggak ada yang mau ke Indonesia. Heran. Indonesia nggak ada hiburannya nanti. Tolonglah. Next aja. Yo. Ya. Next ada jamret yang katanya 2 jamret yang tertangkap basah. Wow. Ceki people. Play. Pemirsa, 2 orang pelaku jambret di Bandar Lampung tak berkutik saat ditangkap warga. Keduanya langsung dibawa ke Ini yang kemarin nggak sih? Yang kemarin. Yang kemarin. Lihatin yang ini bete banget. Iya, bete banget. Sih ini babu gua ngontenin mulu. Masalahnya ngontenin kalau nggak pakai atribut ya udah kali ya. Ini pakai atribut yang bikin dia bete. Gemoy ya. Mau dong. Kita kasih next ya berarti. Next. Ini apa nih? Apa tuh? Gambar sih brandnya udah kucing ya. Ceki people. Play. Ininya tangannya gini. Kenapa gitu tangannya? Ya lo gembul banget lagi perutnya, lihat Mang. Iya, ini sampai ke tangannya gembul, ini gembul fix gembul beneran nih. Bukan busung lapar gitu ya. Enggak, itu gembul. Gembul ya. Lucu lagi. Mau. Tangannya gini loh. Iya. Kayak sopan banget, kayak siap gitu. Siap gitu ya. Tolonglah, Meng. Next-nya Nyo. Next. Nyo.
Ya. Nextnya ini katanya ada anak durhaka. Ceki people. Play. Nih, minum. Astagfirullah, jangan pakai kaki, pakai tangan. Mana belang 3 lagi. Mau. Gak mau. Nih, minum. Betina Judes, jangan pakai kaki. Tapi sejak kapan kucing punya tangan ya? Ini depannya dianggap tangan atau kaki juga ya? Tangan. Tangan. Kalau ya? aku sih bilangnya tangan. Ya pokoknya gemoy aja lah ya. Gemoy. Apalagi ini belang 3, liatin tuh, bulunya panjang-panjang begitu. Tapi judes banget, judes. Iya, judes banget mukanya. Udah tuh, rapi banget judes. Alisnya udah kayak gitu. Nah kalau judes ini Nyonya nggak mau dong? Mau dong. Tetap mau. Next ya. Next. Nyo. Ya. Kucing pinter berak sendiri di tempatnya. Ceki people. Play. Oh. Berak. Pipis. Hey, kenapa ujungnya bekok? Kan nih pipis sama berak sih. Itu yang terakhir ada beraknya. Ber angin kentut gitu. Gak tahu. Masa sampai segitunya sih? Coba aja pas tadi dia prot ada item-item. Tuh. Oh iya. Oh iya. Meng. Ya Allah, kencing-kencing sekalian bekok dia. Kenceng banget suaranya. Mungkin kayak sekalian lama beraknya aja dah gitu kali ya. Bayar sama juga 2000 juga. Tapi pinter. Dia di kloset gitu, pinter loh. Iya, walaupun kucing kampung atau kucing domestik atau kucing lokal ya, bukan domestik ya, lokal ya teman. Iya. Tapi pinter gitu. Iya kan kita tidak perlu nyerok-nyerok gitu, tinggal nggak perlu nyerok gini. Iya, jadi tinggal flash aja gitu. Pinter Meng, Anda pinter. Nanti kita pasti punya kucing kayak gitu, ajarin. Iya, ajarin, dididik. Baru suruh berak di WC gitu. Jangan dikeset, sabanari dikeset mulu, bingung aja. Tapi pasti mau, ini mah pinter. Mau lah. Ya udahlah, nextnya. Next. Yo. Ya. Ini katanya kucing yang udah minta ampun katanya, nyerah sama abangnya, Bang Oyen nih ya. Oke. Si 3 warna, ceki people. Play. Ampun. Dia gak gerak loh. Tuh, kayak gitu doang. Ngeliat. Iya. Oke, abangnya udah begini. Ini abangnya lagi nyiksa mulu kerjaannya. Heran aku mah, anjir, bocil masih segede gini. Iya, telinganya nggak? Naik kok, udah aman gitu. Tolonglah. Mau yang mana? Dua-duanya kamu ngeborong terus keborong. Ya nggak apa-apa dong. Oke, nggak apa-apa. Lastnya Nyo, sebelum ke Super Thanks. Nih Nyo, lastnya memang nemuin video yang ini menarik banget. Animal chiropractic. Ceki people. Play. Anteng ya kucingnya ya. Kayak kalau Abu digituin bakal marah deh. Oh, marah juga dia. Tapi marahnya cuma gitu doang. Hissing gitu doang ya. Coba Abu. Langsung gitu. Dicakar. Kita aja goda-godain kelewatan abis tangannya gitu ya. Aduh. Tapi bisa diketek-ketek juga ya. Iya. Cuman aku bingung gimana menjelaskan keluhannya gitu ya. Iya, apa dia ngerasa-rasa aja kira-kira aja, wah ini ada keluhan nih gitu. Kan bisa ada keluhan, datang ke terapisnya ini sebelah, saya sering ngerasa sakit sebelah sini. Oke, dicek segala macam. Oh iya bener butuh adjustment gitu. Ini keluhannya gimana? Enggak. Tapi yang ini paling lucu aku, karena dia dikeretek punggungnya, tapi gayanya begini. Kok bisa gitu? Lihat nih, kok bisa nih? Tuh. Nah ini pinggangnya ya, keretek pinggangnya dibuat begitu. Ini buat khusus buat kucing yang sering pontang-panting nguk gitu. Tapi kayaknya butuh effort atau tenaga lebih deh, kan kucing kan lentur ya. Kalau lebih lentur harus lebih ini, lebih apa namanya, lebih power. Kalau enggak ya kan ngikutin karena lenturnya itu. Enggak akan kekeretek. Nih. Panik dia. Tuh, hissing tapi tangannya diem ya. Iya. Gitu coba kan. si Abu, aduh. Tapi salvoknya kucingnya mahal-mahal semua ya gitu ya. Dikeretek-keretek ya, kebayang nggak gitu. Mama mau tanya aku mau apa nggak? Ya enggak, pasti mau ini Mas. Semuanya suruh pilih. Salah satunya, semuanya. Mau aja terus. Ada satu kucing yang aku nggak mau. Yang mana? Yang nggak ada bulunya. Oh iya. Nanti memang intermezzo kucing yang nggak ada bulu ya. Biarnya juga nggak mau. Aku nggak mau. Oke, sekarang kita nextnya ke setting tuh. Super. Thanks. Cus. Ya. Opening persiapan untuk mencari kucing yang enggak. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawah.
Yo, langsung yang pertama dari Alfia Agatha via Nabi Prilly Queen. Wah, aku telat nih karena ini dibacanya besok malam. Aku cuma mau nitip happy birthday buat mantan pacarku. Panjang umur sehat selalu dan banyak rezekinya. Moga jadi suami dan ayah yang lebih baik lagi dan selalu diberi kesabaran menghadapi kerendaman bidinya yang ini ya katanya. And happy Mother's Day buat mami dan para mami di dunia. Udah gitu aja buat yang mau nguapin kekesalan terhadap SEA Games. Monggo ya aku nitip. Play random. Lucu amat ngelihat SEA Games di Kamboja. Gini amat sama Indonesia. Kalau misal Indo jadi ketua SEA Games, ituin balik sama Kamboja katanya. Semangat Nyomang buat konten ya. Syahwa, sejak kapan Polandia ikut Asia katanya gara-gara kebalik beneran Indonesia ya. Tolonglah. Kirana Sari itu Kamboja nanti niat enggak sih jadi tuan rumahnya SEA Games ya. Gemes aku mang, sabar Pak Londo. Malam ke Alfia Agatha, semoga sang mantan panjang umur. Mau komen karena pernah tinggal lama di kedua negara yang membagongkan itu, Vietnam dan Kamboja. Vietnam itu kan negara komunis yang Nyomang. Jadi apa aja sok berkuasa. Cuma bagusnya jalanan di sana mulus-mulus, nggak ada lubang secuil pun. Kalau Kamboja maaf mau ketawa nih katanya jadi tuan rumah SEA Games yang pernah tinggal di sana. Tahulah negaranya kayak apa. Temanku ninggal ketabrak di sana dan di sana aja yang nabrak nggak dihukum. Asli itu negara teraneh yang pernah saya tinggali. Jadi nggak heran kalau sangat tidak profesional. Sehat-sehat Nyomang katanya Maya. African ID. Aku Afrian. Aku curiga panitia nggak dibayar cukup sebab panitianya banyak kayak nggak mau ambil berat dengan acara mereka sendiri. Mungkin ya. Kevin Kristo, selamat pagi, semangat aktivitas Nyomang dan Sound People semua always in here. HPD Kalvia untuk Pak Sunya. Kamboja emang sensian Nyomang. Taulah kan Indo bakal jadi raja ASEAN. Makanya sentimen bener sama kita ya. Terus seharusnya acara SEA Games tuh diundur kalau tuan rumah belum ada kesiapan. Tapi ini aku yakin mereka keke kalau udah siap. Tahu-taunya bener kata Nyonyo. Sia adanya. Tisam Nyomang selamat untuk kita semua Fis. Luciana Putri numpang komen di lapaknya ya Kak Alfia. Happy birthday buat mantan pacar, sukses dan sehat selalu. Nyomang itu Kamboja nyediain fasilitas kayak gitu karena duitnya udah habis buat pemain naturalisasi kali ya. Bener kebahalan bayarnya. Oh iya, selamat. Sebelum itu kita mengucapkan happy birthday to you buat suaminya Kak Alfia ya. Lanjut ke Nova Farah. Tahulah positif thinking aja walau aku lagi pusing nyari positifnya apa. Nyomang bantu nyari omong atau susah memangke pusing nyarinya. Mushan. Numpang lapaknya Nova Farah. Mau komen aja sih, udah lama nggak komen. Semangat kontennya Nyomang nyonyo. Mamang nyonyo. Mamang nyonyo. Next ada dari Kalistadila. Assalamualaikum Nyomang, kayaknya dana SEA Games di Kamboja dikorupsi. Semangat kontennya Nyomang. Iya harus Komisi Pemberantasan Korupsi Kamboja KPKK harusnya. Iya harusnya ada tuh mengusut itu. Info Ipas, Nyomang, up dong RT Pluit yang lagi viral. Oh, yang katanya jalan tutup nih. Ya nanti besok lah kita ceki-ceki ya. Yes. Nesya Renosi Putra Ganesa 09. Itu kucing bukan asma tapi alat untuk membius kucing. Pasca mau operasi. Oh, tapi bius operasi bukannya disuntik ya? Nggak tahu, aku nggak ngerti, nggak pernah ngeliat langsung. Iya Nextnya Tuan Nugroho. Malam kali Sadila numpang lapaknya ya untuk berkomentar. SEA Games 2023 di Kamboja, gue pikir ini SEA Games ala kadarnya deh. Dari ruang ganti atlet sepak bola Indonesia udah seperti di kelas pakai bangku plastik lagi. Sampai ada yang kamar yang bocor juga pas hujan. Bener-bener SEA Games Kamboja 2023 ala kadarnya. Kalau lapangannya kayak terpal katanya Maya, sekalian parade tuh, nggak sekalian SEA Games cabang olahraga baru nih katanya main bola bekel. Elvas ikut komeng event internasional tapi yang dimainkan cabur tradisional tuan rumah ya auto emas lah, kocak-kocak katanya. Rian Andriana numpang masuk TV Sultan Santuy. Terima kasih, cuma mau absen Nyomang setelah vakum kurang lebih 2 bulan puasa pegang HP. Salam sehat Santuy people, sukses buat semuanya. Iya baru kelihatan lagi aja. Dapur Mang Upe. Makasih ke Kalisa lapaknya. Kali ini nyimak aja. Mang bahas Pak RT versus pemilik ruko yang lagi viral itu dong. Seru banget tuh katanya.
Nextnya Mayuda Pratama. Last of the last. Oh iya, last of the last. Assalamualaikum Yomang dan satu people. Terima kasih lah pakai Kakak Lista. E-sport Indonesia juga WO katanya Maya. Kayaknya ini momen SEA Games paling kuring persiapan. Pantesan ribuan, ternyata ada cabur baru versi tuan rumah. Oh iya, denger-denger yang atlet PS yang menang tanpa tanding itu pelatihnya dari Indonesia juga. Negara kita orangnya terlalu baik ya, aku nggak suka katanya Maya. Sehat selalu semuanya. Ya, jangan terlalu baik gitu ya. Habis. Terima kasih kepada Pak Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain. Ya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut ke komen seperti biasa. Iya dong pasti. Nyonyo dan Mama. Dua topi mangkok cabut dulu dan